Vencolou Channel melaporkan dari Karawang Selasa, 30 Juli 2024, kuasa hukum 7 terpidana kasus pembunuhan remaja Vina Dewi Arsita, 16, dan Muhammad Rizky atau Eki, 16, di Cirebon, Jawa Barat, 2016 silam, mendatangi gedung Bareskrim Mabes Polri, Jakarta, Selasa, 30 Juli 2024. Kuasa hukum para terpidana, Jutek Bongso mengatakan, kedatangannya atas undangan penyidik Bareskrim Polri, untuk menghadiri gelar perkara terkait laporan yang dilayangkannya terhadap ayah Eki yaitu Ibtu Rudiana. Hari ini kami dipanggil dengan 2 agenda. Pertama adalah untuk gelar awal kasus kedua yang kami laporkan atas laporan kami kepada Pak Rudiana pribadi ya, kata Jutek di lobi Bareskrim. Menurut dia, berdasarkan hasil gelar perkara hari ini, laporan itu sudah naik ke tahap penyelidikan. Jadi artinya yang kami laporkan kepada Bapak Rudiana saat ini sudah naik dalam tahap penyelidikan, ucap dia. Selain itu, Jutek juga diundang untuk diinformasikan bahwa laporannya soal dugaan keterangan palsu yang diduga dilakukan saksi, AF dan Dede sudah dalam tahap pemeriksaan saksi. Namun, Jutek belum mengetahui rincian saksi yang akan diperiksa. Dalam proses penyelidikan ini, kasusnya Dede dan AF, kasusnya sudah masuk tahap pemeriksaan saksi. Saya gak tahu sampai kapan, ujar dia. Dalam kesempatan itu, Jutek mengapresiasi Bareskrim karena 2 laporannya sudah dalam tahap penyelidikan. Dia juga berharap, penyidik bisa profesional dan transparan dalam menyelidiki laporannya. Saya pikir dengan penyelidikan yang sangat baik dari teman-teman di Bareskrim, sudah berapa kali kami dipanggil, digelar dan sangat profesional sekali, luar biasa, mudah-mudahan ini menjadi awal yang baik untuk mengungkap peristiwa ini seterang-terangnya, imbuh Jutek. Sebagaimana diketahui, Jutek mewakili terpidana atas nama Jaya, Supriyanto, Eka Sandi, Hadi Saputra, Eko Ramadhani, Sudirman, dan Rivaldi Aditya Wardana. Mereka saat ini sedang menjalani hukuman sebagai terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki pada 2016 silam. Pada tahun ini, pihak keluarga para terpidana ini membuat 2 laporan ke Bareskrim. Pertama, melaporkan saksi atas nama AF dan Dede karena diduga memberikan keterangan palsu dalam berita acara pemeriksaan, BAP, pada saat pemeriksaan polisi saat 8 tahun lalu. Laporan terdaftar dengan nomor LPB 2277-2024 SPKT Bareskrim Polri tertanggal 10 Juli 2024. Kedua, mereka melaporkan Ibtu Rudiana terkait dugaan penyiksaan penganiayaan saat mengamankan para terpidana pada 2016 lalu. Laporan ini terdaftar dengan nomor LPB 2357-2024 SPKT Bareskrim tertanggal 17 Juli 2024. Vina dan kekasihnya, Eki tewas dibunuh secara sadis pada 27 Agustus 2016. Tak hanya dibunuh, para pelaku juga memperkosa Vina. Awalnya, Vina dan Eki diduga tewas akibat kecelakaan tunggal. Namun, setelah diselidiki lebih lanjut, ternyata keduanya terbukti dibunuh. Mengapa jumlah anak terpapar judi online meningkat? Artikel Kompas.id polisi awalnya menetapkan 11 tersangka dalam kasus pembunuhan 2 remaja di Cirebon pada saat itu. 8 pelaku telah diadili dan 3 lainnya dinyatakan buron. 8 pelaku yang telah diadili, yakni Jaya, Supriyanto, Eka Sandi, Hadi Saputra, Eko Ramadhani, Sudirman, Rivaldi Aditya Wardana, dan Saka Tatal yang kini sudah bebas. Pada tahun ini, polisi menetapkan Pegi alias Prong sebagai tersangka. Kemudian, polisi merevisi jumlah tersangka menjadi 9 orang serta menyebut 2 tersangka lain merupakan fiktif belaka. Namun, penetapan tersangka atas nama Pegi Setiawan itu digugurkan oleh putusan pra-peradilan PN Bandung karena kurang bukti. Baik rekan-rekan sekalian, selamat sore. Bahwa betul kami kuasa hukum dari 6 terpidana kasus Vina ya di Cirebon hari ini datang ke Bareskrim Mabes Polri atas panggilan dari teman-teman dari Bareskrim. Sebagaimana kita tahu, minggu lalu kami juga dipanggil untuk melakukan gelar awal. Di mana gelar awal itu adalah untuk mencocokkan data, mencocokkan laporan bukti awal yang dimiliki atas laporan kami. Hari ini kami pun dipanggil dengan 2 agenda.
agenda pertama adalah untuk gelar awal kasus kedua yang kami laporkan atas laporan kami kepada Aibtu Rudiana. Bukan Aibtu ya, Bapak Rudiana pribadi. Ya, saya koreksi ya. Jadi itu adalah yang kami lakukan. Gelar sudah selesai awal. Artinya untuk kasus yang kami laporkan terhadap Bapak Rudiana saat ini sudah naik ke dalam tahap penyelidikan, lidik. Sama seperti laporan kami kepada Dede, itu juga sudah sedang berproses di lidik. Dalam proses lidik penyelidikan ini, kasusnya Dede dan Aib sudah masuk ke tahap pemeriksaan saksi. Saya nggak tahu sampai kapan, karena kami nggak tahu jadwal yang disampaikan, diberikan oleh teman-teman di Barreskrim. Mari kita percaya kepada Barreskrim, kami sangat percaya dan kami sangat diterima baik sekali, kami menilai sangat profesional teman-teman di Barreskrim ini. Memeriksanya, melakukan pemeriksaan, mengungkap ini untuk sejelas-jelasnya. Kita sangat menghargai apa yang sudah dilakukan oleh teman-teman di Barreskrim. Terima kasih Bapak Kapolri, terima kasih Bapak Reskrim, Bapak Dirtipidum yang sudah memproses laporan kami, dan kami di proses sangat baik dan menurut kami sangat transparan. Oleh sebab itu, menurut saya ini patut kita acungi jempol bahwa kami dari awal sudah sampaikan bahwa kita tidak menyalahkan institusi kepolisian yang sudah sangat baik, ya. Tapi kasus ini karena menyangkut kepada 7 terpidana yang sudah dihukum seumur hidup, yang masih mendekam, tentu kami sebagai penegak hukum ya, pengacara, tentu akan sekuat tenaga untuk membuktikan peristiwa ini ada atau tidak. Ya, saya pikir dengan mulai penyidikan yang sangat baik dari teman-teman di Barreskrim, sudah berapa kali kami dipanggil, digelar, dan sangat profesional sekali, luar biasa ya. Mudah-mudahan ini akan awal yang baik untuk mengungkap peristiwa ini seterang-terangnya. Demikian. Berarti artinya yang terkait kasus Rudiana itu juga ditangani oleh Divisi Barreskrim Polri dan buat tadi kan disebutkan agenda pemeriksaan saksi, dan apakah agenda pemeriksaan saksi itu dari saksi dari pihak pelapor dan berapa orang saksi? Oke, betul. Kami nyatakan bahwa tadi gelar adalah untuk laporan kami terhadap Bapak Rudiana. Dan tadi kami sudah diberitahukan bahwa untuk LP Bapak Rudiana sudah masuk ke tahap penyelidikan. Sedangkan untuk yang DD dan AIM, laporan kami selaku pelapor, nanti ada kuasa hukum terlapor juga hadir, Bapak Dr. Asido Utabarat, tapi mungkin beliau akan kasih statement sesudah saya ini, adalah bahwa hari ini kami hadirkan ada beberapa saksi ya. Saya kurang tahu berapa tepatnya saksinya, tapi yang jelas saksi yang dipanggil oleh Mabes Polri itu datang, kami lihat tadi kan gitu kan. Ya, itu yang kita bisa sampaikan. Jadi terkait dengan apa agendanya, apa yang ditanyakan, kami tidak bisa ungkapkan di sini. Yang jelas bahwa semuanya atas laporan kami terhadap DD dan IT itu adalah memberikan keterangan palsu di atas, di bawah sumpah ya, kan gitu kan. Itu yang dapat kami sampaikan terhadap Bapak Rudiana yang kami laporkan. Selain memberikan melaporkan keterangan palsu, dia juga adalah diduga oleh klien kami yang melaporkannya ada terjadi penganiayaan dan penyiksaan dan yang lain-lain. Itu yang kami laporkan dan selama ini kami sampaikan. Ini yang kami lagi buktikan. Apakah semua itu ada? Ya, kami tadi sudah serahkan semua bukti yang ada pada kami di awal untuk kami berikan kepada teman-teman penyidik Barreskrim. Demikian. Berapa pertanyaan Bang yang tadi diajukan kepada saksi-saksi? Masih berjalan sekarang, ya masih berjalan. Penyidikan pemeriksaan saksi ini masih berjalan. Saya tidak tahu sampai jam berapa. Kami pun masih menunggu karena yang bekerja kan tim kami ya. Jadi teman-teman yang mendampingi saya sendiri kan tadi mengikuti gelar gitu kan untuk kasus Bapak Rudiana. Jadi memang keberadaan kami di sini juga sebagai kuasa DE karena ada kesamaan, tujuan yang sama ya di antara para pelapor ini, para terpidana dengan
Dede sendiri, yang mana Dede sudah mengakui bahwa keterangannya itu tidak benar, dan akibat keterangannya itu menyebabkan ada terpidana yang harus berada di penjara untuk seumur hidup, ya, kecuali nanti PK-nya dapat dikabulkan. Jadi dia terpanggil di sini, ya, hati nuraninya, rasa bersalah, rasa berdosanya dia ingin menebus itu. Jadi ini murni sekali datang dari diri dia. Jadi tidak ada, ya, sama sekali itu yang mengajak dia atau dengan iming-iming dan sebagainya. Jadi dalam kesempatan ini juga ingin kami sampaikan, ya, bahwa Dede ini sudah memiliki kuasa hukum. Jadi jika ada kaitan keperluan terhadap saudara Dede ini, tentunya kepada kuasa hukum. Dan kuasa hukum ini merupakan tim. Kebetulan kami advokat Pradi itu memiliki kewajiban pro bono, memberikan bantuan hukum cuma-cuma. Nah, jadi jangan dikaitkan, kita juga ada dengar, ya, bahwa dikaitkan dengan politik dan sebagainya, itu tidak ada. Kita justru berterima kasih dengan Kang Deddy Mulyadi, karena dia ikut dalam menyediakan akses to justice. Ini penting sekali, dan kemudian dia bekerja sama dengan tim Pradi untuk menguak kebenaran ini, untuk mengungkapkan, ya, apa sebenarnya yang terjadi. Terima kasih, Fan Kalau Channel melaporkan.